Heboh geger, ada seorang oknum habaib yang jatuh karena didorong dari panggung. Kalau melihat dari video itu, sepertinya memang sengaja didorong agar jatuh dari atas panggung. Karena ada sebuah video di medsos merekam ada adegan seorang oknum habaib jatuh dari panggung, karena kelihatannya memang sengaja didorong dari atas panggung dalam sebuah acara yang disebut sholawatan. Namun acara sholawatannya tidak seperti biasa, karena ada atraksi seorang oknum habib yang jatuh akibat sengaja didorong oleh rekannya sendiri. Kemudian para jamaah yang di bawah panggung heboh, geger, teriak-teriak histeris. Pertanyaannya, sebenarnya ada apa sih? Acara seperti itu hingga geger, heboh, teriak-teriak histeris. Katanya sih acaranya sholawatan. Nah, acara sholawatan kok seperti itu? Ini seperti atraksi konser begitu. Nah, itu terserahlah, acara apa saja terserah. Hanya saja kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ini, yang namanya pengajian itu biasanya para ulama kita Nusantara zaman dahulu mengajarkan membaca, menulis, mendengarkan. Itu pengajian. Jadi kalau pengajian itu ada namanya latihan membaca, latihan menulis, dan mendengarkan. Bagi yang sudah tua-tua biasanya enggak mau membaca, enggak mau menulis, hanya mendengarkan, disebut ngaji kuping. Kemudian kalau acara sholawatan biasanya zaman dahulu ya, itu membaca sholawat nariyah. Khusyuk membaca sholawat nariyah disebut nariyahan. Kemudian ada amalan membaca sholawat fatih dibaca dengan khusyuk. Membaca sholawat munjiat diamalkan dengan khusyuk. Membaca sholawat Ibrahimiyah diamalkan dengan khusyuk. Membaca sholawat tibil kulub misalnya juga diamalkan dengan khusyuk. Itu amalan-amalan yang telah diajarkan oleh para wali songo di Nusantara. Kemudian ajaran itu dirawat oleh para kiai-kiai asli Nusantara. Nah, tiba-tiba setelah para habaib ini viral dengan gaya sholawatannya seperti itu berubah. Ya, pengajiannya membawa bendera. Jadi bukan membawa kitab, membawa tulis, membawa pena, pensil, pulpen, tidak. Tidak membawa kitab, enggak membawa pena, ya pengajiannya membawa bendera. Bendera dikibar-kibar, digoyang-goyang. Bahkan pengajiannya membawa sengaja senter-senter dan seterusnya lah. Pokoknya mirip konser. Nah, masalah konser dan tidak itu terserah. Hanya saja kalau itu dijadikan budaya asli Nusantara sepertinya tidak. Kalau budaya pengajian Nusantara itu tadi, mengkaji itu membaca dan menulis. Oleh sebab itulah apabila ditanya kejadiannya itu kapan dan di mana ada oknum habaib yang jatuh didorong dari atas panggung. Nah, bisa dilihat nih di YouTube. Kami juga melacaknya, nggak tahu ini kejadiannya kapan dan di mana. Karena yang namanya berita di medsos itu kita nggak tahu yang pasti. Yang pasti itu ada video begitu atraksi seorang habaib yang kalau dilihat dari video, kita lihat secara pelan-pelan diulang lagi, itu sengaja memang didorong. Jadi sengaja didorong. Nah, oknum habaibnya siapa ya kita juga nggak tahu. Siapa oknum habaib yang didorong itu? Nah, tujuannya apa didorong itu? Kita juga nggak tahu sekali lagi. Jadi pengajiannya itu seperti apa, bentuknya bagaimana, di mana pengajiannya, kapan, dan oknum siapa habaib yang didorong, semuanya nggak jelas. Hanya saja gambar itu jelas, membuktikan. Gambarnya jelas, ada oknum habaib yang memang sengaja didorong. Didorong dari atas panggung tuh. Kalau seandainya terjatuh sendiri ya nggak seperti itu. Coba diputar lagi videonya. Putar lagi, makanya kami buatkan video yang durasinya sederhana atau normal. Kemudian kita buatkan video yang durasinya agak pelan, dan pelan lagi, sangat pelan tuh, bisa dilihat diputar. Oknum habaib siapa kira-kira yang didorong itu, dan kejadiannya kapan. Kemudian apakah memang terjatuh secara normal, ataukah memang sengaja didorong? Sengaja didorong.
Nah, kalau pertanyaannya, kalau sengaja didorong, maksudnya apa sih? Sengaja didorong dari atas panggung, kemudian jamaahnya histeris, teriak-teriak, geger begitu. Mungkin dari para netizen atau yang selalu melihat channel YouTube Al-Mu'allim Center bisa komentar kira-kira itu apa sih sebenarnya fungsinya. Saya sendiri Al-Fakir Al-Mu'allim juga nggak paham. Kalau ditanya maksudnya apa, sebenarnya bagaimana, tujuannya bagaimana. Ada oknum habaib yang di atas panggung kemudian mengadahkan tangan, ya kan, seperti orang yang acting berdoa begitu, acting berdoa menangkan ke atas, kemudian tiba-tiba didorong. Itu jelas-jelas didorong ya. Coba lagi lihat videonya. Kalau seandainya nggak didorong ya, yang di atas panggung itu kan sepertinya ya kelompok-kelompok mereka sendiri, bukan pribumi yang mendorong, ya kan. Nah, kalau yang di bawah itu mungkin banyak pribumi lah. Memang pribumi ini ya ingin dijadikan sebagai penghasil segala sesuatu. Oleh sebab itulah yang kita sebut nih ya sebenarnya orang-orang pribumi. Kebangetan orang-orang pribumi ini kalau ngaji ya harusnya serius. Ngaji serius, mendatangi para ulama, para guru, para kiai, membawa kitab. Nanti di sana mungkin akan diajari kitab. Kalau belum bisa baca Al-Quran, ngomong aja pada Pak Kiai, saya belum lancar baca Al-Quran. Nah, biasanya kalau Pak Kiainya sibuk akan disuruh para santri yang senior misalnya, yang jangan malu, kan baru tahap membaca Al-Quran, dituntun pelan-pelan. Karena kalau misalnya seorang kiai yang sibuk menuntun baca Al-Quran, ya waktunya habis dah, waktunya habis. Tetapi kalau misalnya nih pengajiannya langsung baca kitab, kan yang mendengarkan kan langsung banyak, bisa. Itu waktu kiai yang sangat sibuk. Jadi kalau misalnya kita datang ke rumahnya kiai minta diajar baca Al-Quran, kemudian kiai menyuruh santrinya yang senior untuk ngajari, ya diterima. Diterima, wong kita memang sengaja ingin baca Al-Quran. Yang penting ilmu kita bersanad, ya kan, dari santrinya kiai kepada kiai. Nanti kalau sudah pintar, biasanya pengajiannya umum atau pengajian khusus membahas kitab tertentu. Nah, kalau umat Islam di Indonesia mau seperti ini, insya Allah tidak akan mudah dibohongin dan tidak akan mudah ditipu oleh siapapun. Demikian, semoga manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.